Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Aku akan membicarakan tentang beberapa hal di sini, merespon komen dari YouTuber ya, yang masuk melihat video aku di YouTube. Pertama ini ya, aku ingin merespon video aku yang lalu. Yang terakhir aku terbitkan tentang Baceprot. Di situ aku membuat kesalahan dalam menjelaskan tentang Bapak Dubes Duta Besar, Bapak Desra Percaya. Di situ aku sebutkan dia adalah seorang konsulat jenderal, perwakilan satu negara itu ada dua ya, duta besar yang paling tinggi, kemudian di bawahnya itu ada kantor-kantor konsulat Indonesia itu ya. Nah, aku sebutkan di video aku yang lalu Bapak Desra ini sebagai konjen, tapi salah, otak aku sudah konslet itu. Jadi dia ini sebetulnya namanya adalah, titelnya adalah Dr. Desra Percaya. Dia adalah seorang dubes yang bekerja menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di London. Dan dia inilah yang menyambut Baceprot sewaktu dia manggung di Glastonbury. Dan Bapak Desra Percaya inilah yang memfasilitasi, yang memberi fasilitas tempat tinggal kepada Baceprot. Nah, itu dia. Aku ingin meluruskan hal ini karena aku dapat teguran dari Denny Dharma Setiawan. Dia menulis komen di sini, Mr. Desra itu Mr. Ambasador RI. VOB dijamu di Wisma Nusantara Kedubes RI di London oleh Dubes RI di UK, bukan konsulat jenderal. Kedubes Pak di atas konjen. Matur nuwun. Terima kasih Pak Denny ya atas penjelasan ini dan mengkoreksi kesalahan saya. Matur nuwun. Dan sekarang sudah aku luruskan kan, wes leres iki. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak ya. Terus aku juga akan membicarakan tentang ini, ada komen yang menarik, berapa komen di antaranya yang menarik ini adalah komen yang masuk dari nah ini komennya dari Grandma Uti, ini juga menarik. Dia menulis komen di salah satu video aku tentang pertemuannya Bapak Presiden Jokowi dengan Elon Musk. Grandma Uti menulis, wah, kaos oblong berhadapan dengan presiden sih kurang afdol sepertinya. Kalau di Indonesia pas Walpresnya sudah ngamuk itu. Pas Walpres itu mungkin pasukan pengawal presiden ya. Iya, kalau di Indonesia ya memang seperti itu ya. Ini menariknya kontras dengan komen yang ditulis dengan Pak Bro Sartono. Dia punya handle itu Sartono kakek gitu. Dia menulis tentang pendapat dia dilihat dari kacamata Indonesia. Dia melihat saya duduk di mana kaki saya itu aku angkat taruhkan di atas meja. Jadi kelihatannya dia bilang kurang sopan. Ya, terima kasih, senang. Saya senang mendengar komen-komen yang seperti ini. Dan aku sangat terima kasih dengan Pak Bro Sartono, dengan kakek Sartono ini. Kalau Pak Bro melihat ini ya, matur nuwun Pak, karena Bapak, maka itu
saya mempunyai inspirasi untuk membuat video ini. Jadi daripada mikir mau bikin video apa ya, nah karena baca komen ini terus pikiran saya jalan, oke, biar kita bikin video aja, bikin video terus membicarakan soal ini sangat menarik sekali. Nah, ikuti selanjutnya ya. Nah, oke, aku tambahkan dulu. Di sini aku senang sekali membaca komen-komen. Aku tidak marah dan aku malahan berterima kasih dengan orang yang mau nulis komen ini ya. Aku tidak merasa marah atau merasa tersinggung, tidak. Malahan aku berterima kasih. Nah, kebanyakan ini aku akan bukan semua ya. Kebanyakan orang yang nulis komen itu ya, apalagi yang ekstrim ya, itu kebanyakan mereka itu YouTube-nya kosong, nggak ada videonya. Nah, kalau kalian lihat ini, nanti aku kasih tayangkan di situ ya. Kalau kalian melihat komen seseorang, itu di situ nggak ada fotonya. Kalau biasanya nggak ada fotonya, hanya letter seperti Sartono kakek ini, dia punya foto, seharusnya ada fotonya ya, tapi dia nggak ada, maka itu diganti dengan inisial nama apa ya, S, diganti dengan S, huruf pertama namanya Pak Sartono itu. Nah, biasanya hanya ada hurufnya itu. Kalau kalian klik ke situ ya, nanti akan dibawa ke YouTube, channel YouTube-nya mereka itu. Dan biasanya di channel YouTube-nya mereka itu kosong, nggak ada videonya. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya membuat akun kosong hanya untuk ngeyel aja, agar bisa berpartisipasi untuk mengirimkan komen, menulis komen di video-videonya yang dia tonton begitu. Itu sah-sah aja, nggak ada apa-apanya kok. Ya, banyak di antara mereka hanya ingin meninggalkan komen. Banyak di antaranya juga yang ekstrim, yang komennya keras sekali. Saya melihat satu komen yang itu mbak-mbak yang di Hong Kong itu, waduh, dibully sampai kasihan sekali. Saya melihatnya kasihan. Dia itu hanya membuat konten tapi dianggap serius gitu loh. Dia membuat konten, dia bilang dia makan babi atau apa gitu loh, dibuat videonya, padahal itu bukan babi yang dia makan. Yang dia makan itu daging ayam itu. Tapi dia membuat konten seolah-olah dia itu makan babi, tapi itu bukan babi gitu. Waduh, akhirnya responnya itu banyak sekali dari netizen, itu banyak sekali. Dia dibully habis-habisan sampai nangis dia itu. Bukan main. Saya kasihan melihat yang seperti itu ya. Kalian juga yang mau ngomen yang keras-keras begitu ya, oke aja, itu hak kalian ya. Tapi ingatlah, ini orang-orang yang mbak-mbak yang bikin video ini, mereka hanya setelah kerja berat ya. Mereka kerja berat seharian untuk menghilangkan stres. Mereka itu bikin iseng-iseng sebagai hiburan, mereka bikin video di YouTube. Dan mereka itu tidak mempunyai background, tidak sekolah untuk bagaimana caranya mengedit video, bagaimana caranya untuk membuat film atau membuat video YouTube yang bagus. Mereka itu tidak mempunyai background seperti itu. Mereka itu pekerja biasa kok. Jadi banyak yang tidak berpengalaman terus membuat konten asal ngonten aja, akhirnya menyinggung banyak orang gitu. Ini hanya untuk hiburan aja kok dianggap serius. Saya sampai kasihan sekali. Aduh ini. Dan terima kasih Grand Mauti ya. Kalian bisa tahu dari namanya ya. Saya tayangkan di sini. Dia punya komen. Kalau kalian tertarik, coba masuk ke YouTube-nya Grand Mauti, sangat menarik. Kalian nggak akan kecewa lah.
video-video Grand Mauti itu nanti kalian akan dibawa ke tempat-tempat yang indah di sekitar Jakarta, ke restoran, ke mall-mall yang ada di Jakarta, ke tempat-tempat yang kalian nggak pernah dengar. Nanti kalian akan dibawa ke sana, bukan main. Jangan dengar ocehan saya ini. Buktikan sendiri. Linknya ada di deskripsi video aku ini ya. Klik deskripsinya. Di situ ada linknya ke Grand Mauti. Nah, jangan underestimate ya. Grand Mauti ini walaupun grandma ya, sudah nenek ya, tapi dia bukan nenek yang jadul loh. Wah, dia memang jos. Dia punya peralatan untuk ngevlog itu serius sekali. Dia pakai kamera kecil sekali, kamera merek DJI. Apa itu modelnya lupa ya. Aku cantumkan di sini, lihat sendiri. Kameranya tuh bagus sekali, kecil, bisa dimasukkan di tas perempuan itu. Kalau sudah selesai masukkan jadi. Kalau kepingin ngevlog tiba-tiba tinggal ambil aja begitu. Nah, kameranya ini bukan main, kecil sekali. Ada screen-nya, terus ada gimbalnya juga. Jadi kalau mengambil video itu tidak goyang-goyang, tidak bikin pusing kepala. Ini bukan kamera murahan loh. Grand Mauti ini turun gunung bener-beneran. Dia invest banyak alat-alat untuk ngevlog. Serius sekali. Dia punya cara penampilannya, wah, seperti penyiar TV lah. Lihat sendiri. Oke, apalagi yang simak video selanjutnya. Nanti saya akan ngoceh lebih jelas lagi. Ikuti terus, oke? Saya senang, terima kasih Pak Bro Denny. Saya sudah dikoreksi tentang itu. Kenapa aku kok kadang pikiran aku ini konslet, oke? Udah pikun kali. Saya biasa pergi ke, kalau ada acara-acara macam festival, pameran makan-makan itu ya, aku sering ke New York menghadiri itu festival Indonesia yang ada di New York, seperti 17 Agustus ini mendatang ini pasti ada di sana macam festival yang diadakan di depan konsulat Indonesia yang ada di New York. Karena keseringan ke sana ya, maka itu aku konjen itu sudah melekat nancep di otak aku. Maka itu sewaktu aku bikin video itu aku mengatakan konjen, padahal dia adalah ambasadornya Indonesia yang ada di London. Dia adalah dubesnya di sana ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Nah, ini sudah lurus kan? Wis leres kan? Ya. Jadi kalau melihat orang melihat saya, waktu ada di video itu, saya duduk dengan kaki saya taruh di meja. Nah, itu mengganggu dia. Wah, kalau mengganggu dia ya sorry aja ya. Sebenarnya ini apa ya? Dia mengingatkan saya untuk agar tidak duduk nangkring mungkin ya. Mungkin dia bilang mau mengatakan bahwa itu tidak sopan, kurang sopan di mata orang Indonesia. Ya terima kasih saya terima baik. Dan dia benar, dia memang benar sekali. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau duduk bagi orang Indonesia ya, misalkan kalian duduk terus menaikkan kaki kalian di atas meja, duduk sambil leyeh-leyeh begitu ya, kaki di atas meja itu kurang sopan. Apalagi kalau ada orang tua di dalam ruangan itu sangat-sangat tabu sekali dan tidak sopan. Saya mengerti itu. Dia benar. Saya senang dengan Pak Bro ini, dengan tulisan dia ini. Saya senang dan saya tidak merasa tersinggung sama sekali, dan saya tidak merasa marah. Malahan menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik.
Dan dia ini Pak Bro ini benar sekali. Nah, saya bisa mengerti. Dia hanya melihat dari sisi dia. Dari sisi dia dilihatnya memang kurang santun, kurang baik. Ya saya mengerti. Sebenarnya apa ya? Ini hanya aku tayangkan nih, di atas itu ada 2 orang yang sedang berdebat dengan angka yang ada di depannya. Nah, yang satu dia bilang itu angka 9, terus yang orang yang ada di depan dia tuh bukan itu angka 6, dia bilang. Seperti yang kalian lihat. Bukan itu angka 6, enggak, ini angka 9. Terus yang sebelah sana bilang angka 6. Nah, gontok-gontokan begitu sampai jotos-jotosan. Nah, ini dia. Mana yang benar, mana yang salah. Kedua-duanya benar dan tidak ada yang salah. Karena ini hanya persepsi, bukan persepsi. Ini adalah pandangan hidup dia. Dari sisi di mana dia berada, itu betul-betul 9. Tapi teman dia yang ada di depan dia itu, dia melihat dari sisi dia, itu adalah angka 6. Ya memang kalau dilihat dari sana memang itu angka 6, bukan 9. Tapi kalau dilihat dari sebelah sini, itu angka 9. Nah, hanya itu aja kok. Kelihatannya persepsinya berbeda-beda. Kita melihat sesuatu dari sisi hidup yang berlainan. Sebenarnya tidak ada, ini bukan masalah salah atau benar ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini semua ini relatif menurut dari mana, dari kacamata mana kita memandangnya. Nah, dalam kehidupan memang banyak seperti itu. Akhirnya kita jotos-jotosan, saling membenci, saling berkelahi. Terus kalau dilihat dari gambar yang lebih besar lagi, antara negara pun juga begitu. Melihat sesuatu dari satu sisi saja. Sehingga kedua negara ini menjadi bermusuhan. Akhirnya perang, bunuh-bunuhan. Nah, itulah yang ada di balik, yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka itu dari sejak zamannya Nabi dulu, manusia ini sudah saling membunuh, perang, dan semuanya itu sudah ada sejak zamannya Nabi dulu. Orang saling membenci, orang saling membunuh, pelacuran, judi, segala macam itu sudah ada dari zamannya Nabi dulu. Jadi sampai sekarang ini ya masih kita itu gontok-gontokan sampai berdebat ya soal, karena mereka merasa benar dan memang mereka itu benar. Kebanyakan benar karena mereka melihat dari sisi mereka sendiri. Mereka kebanyakan manusia tidak mau melihat atau tidak bisa melihat dari sisi lain. Maka itu saling terjadi kesalahpahaman ini. Nah, mengenai ini Pak Bro Sartono ini saya senang. Saya tidak merasa tersinggung atau saya tidak merasa marah. Malahan saya terhibur. Dia memberi saya inspirasi untuk membuat video ini. Dan terima kasih, saya sudah diberi inspirasi sehingga saya bisa membuat video pendek ini. Mungkin nggak tahu 10 menit atau apa ya. Video ini karena dia juga ini yang memberi inspirasi. Saya rasa ini menarik untuk dibicarakan supaya yang lain-lain itu nantinya bisa mengerti. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari sisi aku memang benar ini. Tapi kalau dilihat dari sisi orang lain gimana ya gambarannya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Maka itu bila kita merasa marah dengan seseorang ya, jangan langsung marah terus berantem ya. Mundur dulu, mundur selangkah, kita adamkan hati kita, pikiran kita, kemudian
kita pikir lebih panjang ya. Tarik napas dalam-dalam. Nah, kalau kita bisa seperti itu ya, kalau kita semua bisa seperti itu, dunia kita ini menjadi satu dunia yang damai, tidak ada perang. Nah, saya sangat terima kasih dengan ini Pak Bro ini. Suwon Pak Bro ya. Terus apa lagi ya? Aku membicarakan apa? Nah, ini aku sering. Kenapa aku sering di sini kalau makan-makan itu aku bikin video selalu. Aku makan ke restoran, aku bikin video. Sekalian rekeningnya itu aku videokan juga. Nah, kenapa? Nah, dilihat dari sisi lain ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan komennya Pak Sartono tadi itu ya. Kalau dilihat dari sisi lain mungkin saya ini sombong. Mungkin saya ini pamer. Ya wes gak apa-apa. Kalau memang dilihat dari sisi itu mereka mempunyai persepsi seperti itu, oke. Tapi kalian harus melihat kenapa nggak tanya ke saya dulu kenapa gitu loh. Ya, mungkin kalau kalian tanya ke saya, mungkin aku jelaskan kenapa saya selalu membuat video kalau makan-makan di luar, aku ambil apa makanannya seperti apa, terus berapa rekeningnya berapa itu. Kenapa saya selalu mengambil video seperti itu? Mau pamer emangnya atau apa? Ya. Kalau dibilang mau pamer ya memang pamer. Tapi saya bisa menjelaskan karena begini ya. Maksud saya bikin video itu begini loh. Banyak orang-orang Indonesia kalau sudah jalan-jalan ke luar negeri atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri kebetulan cuti ke Indonesia atau orang yang jalan-jalan ke luar negeri itu balik ke Indonesia itu ceritanya selalu diceritakan yang aneh-aneh gitu loh. Misalkan, di luar negeri enak cari kerja, enak kerja di luar negeri enak, gajinya besar. Ya itu yang diceritanya, gajinya besar, gampang cari kerja, gajinya segini. Ya memang betul, apa yang dia katakan itu betul sekali gitu loh. Tapi mereka hanya menceritakan itu. Jadi sehingga orang yang di Indonesia yang belum pernah keluar itu melihatnya. Wow, gajinya segitu ya. Per jamnya $15, 1 jamnya. Nah itu kalau kerja 8 jam berapa? Setelah dikalikan 15 kali 8, wow, besar ya. Terus apalagi kalau dirupiahkan, waduh malah gede sekali. Nah, sehingga mempunyai satu persepsi orang di luar negeri itu kaya-kaya semuanya. Duitnya banyak gitu loh. Nah, mereka ini kebanyakan tidak menceritakan tentang kehidupan taraf hidup di sini itu seperti apa gitu loh. Yang diceritakan gaji besar aja. Kalau gaji besar nggak bisa nyimpen untuk apa gitu loh. Maka itu aku selalu membuat video-video kalau saya belanja. Saya bikin video ini loh keadaan di sini seperti ini. Harga sembako di sini seperti ini. Harga telur ini lihat tuh harganya. Harga bunga-bunga satu ikat bunga mawar isi 12 berapa harganya. Susu 1 liter berapa. Semuanya aku videokan. Terus aku makan di restoran ini loh. Aku makan berdua dengan istri makan pagi. Aku berdua makan siang dengan cucu dengan istri ya. Ini habisnya segini loh. Terus yang penonton melihat, wow, kok banyak sekali. Mahal sekali. Sekali makan segitu. Wah, uang segitu di sini untuk aku bisa makan untuk makan sebulan. Nah, gitu. Terus aku tunjukkan, ini loh harga bunga ini. Bunga matahari itu. Harganya $7. Harga bunga matahari $7. Waduh, ini harga bunga mawar segini $15, harga anggrek $20 gitu ya.
daripada beli bunga, mending beli beras. Nah, ya benar ya itu ya semuanya. Nah, maka itu maksud saya ini, saya ingin menunjukkan seperti inilah taraf hidup di Amerika, di tempat di mana aku tinggal. Biaya hidup di sini tinggi, barang-barang di sini mahal. Mau makan juga mahal segini. Aku tunjukkan bikin video rekeningnya. Nih, lihat nih rekeningnya. Ini lihat tanggalnya, jamnya berapa, jam berapa. Saya belanjanya ini, saya bikin video. Ini loh rekeningnya habis segini. Orang pada kaget itu ya. Sekali belanja, kadang kalau aku belanja besar ya, belanja untuk 2 minggu gitu bisa 300-400 dolar sekali belanja ya, untuk 2 minggu bukan untuk 1 hari ya, karena aku ini tinggal di desa jauh dari kota. Supermarket terdekat itu 10 menit 15 menit dari rumah aku. Kalau setiap hari belanja yang modal, ngabis-ngabisi bensin. Jadi aku kalau belanja tuh sekali belanja untuk seminggu, untuk 2 minggu gitu loh. Maka itu habisnya segitu banyak juga ya. Nah, kenapa aku tunjukkan rekeningnya segini? Wah, nggak usah mau pamer ditunjukkan rekening itu. Bukan itu. Aku senang membuat data yang akurasi, data yang tepat gitu. Jadi bukan katanya saja. Kalau katanya saja bisa ngibul, bisa apa ya, bisa bujuk, bisa menipu, tidak benar gitu datanya. Nah, saya ingin membuat video menunjukkan, memberikan satu data yang nyata. Ini loh, makanannya seperti ini, aku habis segini, nih buktinya, ini loh rekeningnya. Aku belanja habis segini, ini rekeningnya. Jadi data yang aku tayangkan di video aku ini nyata, ada buktinya. Jadi bukan katanya, kalian bukan melihat, oh katanya si A begini, menurut si A begini. Itu jarene, itu ilmu jarene, video jarene, itu katanya gitu. Jadi video aku ini, aku tunjukkan ini kenyataan. Jadi kalian itu yang nonton ini nanti nggak usah bertanya-tanya, oh ini apa benar. Tidak usah menyangka-nyangka ini, menyangka yang buruk-buruk atau itu nggak perlu ya. Karena semuanya nyata. Jadi kalian semua bisa melihat dengan nyata. Ya itulah yang ingin aku tayangkan untuk mengimbangi teman-teman yang lain yang cuti ke Indonesia yang bilang gaji saya besar, gaji saya segini per jamnya gitu ya. Itu dia hanya menceritakan gajinya. Nah ini saya untuk mengimbangi itu saya tunjukkan taraf hidup di sini segini loh. Jadi kalau gaji segitu 15 dolar per jam ya mungkin nggak cukup atau mungkin pas-pasan gitu loh. Nah itu maksud saya untuk memberi informasi yang benar. Nah, seperti itu. Nah, saya senang sekali dengan ini. Grand Mauti ini juga dia punya channel. Aku senang. Channelnya bagus, dikasih informasi apa itu yang bagus-bagus ya. Dia jalan-jalan di sekitar Jakarta, di Indonesia atau kemanapun dia. Dimanapun dia pergi itu selalu tempat-tempat yang menarik. Dan dia juga baru-baru ini aku lihat apa itu ya, Godong Ijo itu restoran atau apa namanya, itu menarik sekali restorannya, padahal di tengah-tengah kota Jakarta ya, tapi begitu masuk restoran itu suasananya lain, rileks sekali, dan dia juga menunjukkan makanannya, terus dia menunjukkan rekeningnya berapa, habis berapa, bukan main ya, dia makan spaghetti ya. Makan spaghetti untuk dia makan siang. Itu habis piro ya? 88.000 atau hampir 90.000. Satu spaghetti. Makan dia habis 90.000. Bukan main kan? Nah, kalian bisa aku tayangkan di screen, kalian bisa lihat.
aku dengan istri makan pagi, oke? Dengan istri makan pagi itu habis berapa ini? Ini dia. Nah, aku dengan istri makan pagi plus pajak plus tip, ini tanpa tip ya, itu $36 lebih, ya $36. Terus plus tip 20% ya sekitar $40. $40 makan pagi berdua dengan istri. Nah, iki piro ini? $40 itu kira-kira 700.000. Sekitar 700.000 makan berdua. dengan istri makan pagi berdua hampir lebih 700.000 lebih. Jadi per orangnya 350.000 makan pagi ndok, mangan ndok tok. Makan telur. Ya. Makanan aku 2 telur. Ini namanya egg benedict. Terus dikasih kentang gitu. 350.000 per orang. Nah ini Grand Mauti ini dia makan spaghetti makan siang hanya 80.000 atau 90.000. Wow, apa raidan? Nah maka itulah perbedaan. Ya memang di sini gaji besar, tapi taraf hidup tinggi ya seperti itu. Makan pagi 700.000 lebih. Di Indonesia gaji lebih sedikit, gaji kecil, tapi semua makanan sembako murah-murah. Coba lihat makan siang 80.000. Ini di restoran bagus loh, 80.000 ya makan spaghetti, restoran bagus. Tapi kalau mau beli di warung 10.000 sudah bisa makan. Wareg lagi, makan kenyang lagi, beli nasi bungkus sudah enak, ada ayamnya 10.000, 15.000. Kalau beli di tempat biasa. Nah bayangkan, nah aku makan pagi ini di warung biasa, bukan warung mewah yang seperti di hotel bintang 5 atau di restoran berbintang, tidak. Restoran kampung di desa saya sini. Nah, itu 40.000, 700.000 lebih berdua. Bukan main kan. Nah ini aku mau tunjukkan ini. Nah ini kursi nih. Aku mau duduk nangkring ya. Nah, coba lihat ini. Nah. Ini nangkring, kursi aku nih bisa untuk tidur. Bisa tidur ngorok. Kayak begini. Nah, nangkring. Nah, ini di rumah-rumah aku sendiri. Aku mau nangkring seperti apa? Ya sakarepku. Kan ya kan? Saya mau nangkring ya nggak apa-apa. Ini di rumah saya. Gitu. Nah ini Pak Bro tadi yang kumpulnya namanya Pak Bro siapa? Sartono atau siapa ya? Jangan khawatir Pak, nanti ya kalau mungkin saya umur panjang dan saya juga mempunyai rezeki diundang ke rumah Bapak, jangan khawatir Pak. Saya nggak akan nangkring, saya bisa menempatkan diri kok, saya bisa menempatkan diri. Kalau saya bertamu ke rumah orang, apalagi ke Indonesia ya, saya akan mengikuti tata cara yang ada di Indonesia dan saya mengikuti tata cara yang ada di rumah Bapak, di kampung Bapak gitu. Tapi ini di rumah saya mau nangkring, mau duduk, mau jungkir balik ya seenak saya. Dan ini channel saya ya. Namanya aja channel Morat Marit ya apa itu ya. Nah, channel saya ini sudah Morat Marit jadi ya jangan Pak, jangan diambil serius ya channel saya ini. Saya tahu kok, saya bisa menempatkan diri. Ini hanya untuk konten aja ini ya. Saya bukan mau sok-sokan. Ini hanya channel untuk konten aja. Jangan dianggap serius.
ini channel morat-marit, kalian berada di channel morat-marit, nah seperti itu. Nah, saya akan cerita lagi ini. Saya bisa menempatkan diri, jangan khawatir. Sekali waktu saya pernah ke dealer mobil, servis mobil saya ke dealer. Di situ saya melihat orang Asia duduk itu loh di kursi nangkring, kakinya dinaikkan ke atas, dia pakai sandalan lagi, terus duduknya nangkring. Nah itu berada di dealer mobil di Amerika ya, dia duduk nangkring. Aku sertakan videonya di atas, itu bisa melihat ya. Orang Asia bisa nangkring. Aku nggak mau bilang orang dari mana, nanti tersinggung lagi. Nah, duduk nangkring seperti itu. Nah, saya sendiri kalau saya ke dealer mobil ya, duduk saya nggak seperti itu Pak, nggak nangkring seperti itu. Saya tahu kok membawa diri saya bisa. Walaupun saya bodoh, orang bodoh, tapi saya bisa membawa diri saya. Saya ngerti tata krama Pak. Saya pernah tinggal di Jawa, saya tahu tata krama itu seperti apa, saya ngerti. Nah, ada juga saya cerita, ini ada restoran di Philadelphia di sini, restoran Indonesia. Nah, di restoran Indonesia saya kaget waktu masuk itu. Dikasih pengumuman, dikasih macam apa? Pengumuman atau dikasih notis gitu loh, kayak surat peringatan. Kalau beol jangan nangkring. Dia bilang dibilang seperti itu. Nanti saya tayangkan ya. Itu lucu sekali menurut aku. Dikasih penjelasan kalau beol, karena dikasih beol duduk ya, beol yang untuk duduk. Nah terus dikasih peringatan kalau beol tolong jangan nangkring. Katanya, jangan dodok, jangan beol dodok. Nah itu orang kebangetan itu. Sudah dikasih beol duduk, nggak mau duduk, dia masih nangkring. Itu terjadi ya, karena ya memang terjadi beneran. Sampai pemilik restoran itu memberi peringatan, ditaruh di dinding, yang mengatakan ya jangan beol dodok gitu. Nah, itu orang kebangetan. Saya sendiri, saya tidak dodok kalau itu beol ya. Apalagi di tempat umum, saya menghargai sendiri. Nah misalkan saya kencing, terus belepotan ya, saya lap, saya bersihkan. Agar orang yang berikutnya itu nggak kotor gitu loh. Tapi kalau di rumah kalian sendiri, kalian mau nangkring, mau cebok pakai air ya, silakan, monggo sah-sah aja. Tapi kalau di tempat umum ya lambok yang ngerti ada itu tata kramanya atau piye itu ya. Agar banyak orang yang sudah di Amerika walaupun sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Aku punya teman yang 10 tahun di sini itu ya. Kalau beol itu masih cebok pakai air, masih belum bisa dia pakai kertas. Nah itu apa orang kebangetan ya itu. Nah tapi ya oke saja, dan dia itu terserah dia kan. Tapi kalau dia ke WC umum ya nggak ada air di sana, mau cebok pakai apa ya, terpaksa pakai kertas ya. Terus nanti kalau pulang cebok mungkin dia mandi atau pakai air. Nah seperti itu. Kalau kita di tempat umum, apalagi di di luar negeri, di negeri orang ya, kita harus bisa menyesuaikan diri, apalagi di tempat umum ya. Tapi kalau di rumah sendiri mau jungkir balik nggak ada yang larang, monggo wae gitu loh. Oke Pak Bro, terima kasih, saya telah dikoreksi segala macam, saya tidak tersinggung, tidak apa-apa, malahan saya terima kasih karena saya sudah diberi inspirasi untuk membuat video ini. Oke, sudah terlalu panjang. Ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.